Hai teman-teman, baiklah sekarang kita akan membahas tentang alkali. Secara bahasa, alkali dari bahasa Arab yang berarti abu. Bukan karena ini kembang api bisa terbakar. Penyebutan ini terjadi karena abu bersifat basah dan semua logam alkali juga bersifat basah. Jika dilihat pada tabel periodik, alkali terdapat pada golongan 1A yang terdiri dari 6 unsur kecuali H karena merupakan unsur gas. Yang terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Jika dilakukan uji nyala, logam-logam alkali memberikan warna nyala yang berbeda-beda. Litium memberikan warna merah, natrium memberikan warna kuning, kalium ungu muda, rubidium merah keunguan, cesium biru keunguan. Selanjutnya, sifat-sifat umum logam alkali. Yang pertama adalah logam alkali berwarna keperak-perakan, kecuali Cs yang berwarna keemasan. Dan logam alkali juga bersifat lunak, sehingga mudah dipotong dengan pisau, kecuali Li. Kedua, logam alkali bersifat korosif. Cesium tampak seperti emas, meleleh di tangan, dan dapat terjebak dalam plastik karena korosif. Semakin ke bawah tabel periodiknya, semakin rendah titik leleh dan titik didihnya. Dan kebalikannya, semakin ke bawah tabel periodik, semakin besar kerapatan dan jari-jarinya. Logam alkali memiliki elektronegatif yang sedikit, yakni hanya berkisar antara 0,7 sampai 1,0 saja. Logam-logam alkali merupakan peridoksi yang kuat dan reaktif. Semua logam alkali mengalami reaksi oksidasi jika direaksikan dengan air, oksigen, hidrogen, nitrogen, halogen, belerang, fosfor, asam, dan amonia. Contoh reaksi logam alkali dengan air yaitu 2L ditambah 2H2O menghasilkan 2LOH ditambah H2. Selanjutnya, reaksi logam alkali dengan hidrogen. Logam alkali dapat bereaksi dengan gas hidrogen jika dipanaskan dan membentuk hibrida, yaitu suatu senyawa ion yang memiliki hidrogen dengan bilangan oksidasi -1. Misalnya, 2L ditambah H2 menghasilkan 2LH. Selanjutnya, reaksi logam alkali dengan oksigen. Logam alkali dapat terbakar dalam oksigen dan membentuk oksida, peroksida, atau superoksida. Misalnya, 4L ditambah O2 menghasilkan 2L2O. Apabila jumlah oksigen berlebih, natrium akan membentuk peroksida. 2N ditambah O2 menghasilkan Na2O2. Kalsium, rubidium, dan cesium pada jumlah yang berlebih akan membentuk superoksida. Misalnya, L ditambah O2 menghasilkan LO2. Selanjutnya, reaksi logam alkali dengan halogen. Logam alkali dapat bereaksi hebat dengan halogen F2, Cl2, Br2, I2, dan membentuk senyawa garam halida. Misalnya, 2L ditambah X2 menghasilkan 2LX. Selanjutnya, reaksi dengan asam encer. Logam alkali bereaksi dengan asam encer, misalnya HCl 0,1 m. Reaksi terjadi dengan cepat dan disertai dengan ledakan dan nyala api. Reaksi antara logam alkali dengan asam encer sebagai berikut. M ditambah H+ menjadi M+ ditambah H2. Dan yang terakhir yaitu reaksi dengan non-logam. Reaksi logam alkali dengan non-logam membentuk garam yang berwarna putih, kristal, padatan ionik, dan larut dalam air. Jadi, semakin ke bawah dalam golongan, reaktivitas semakin besar. Sebagai contoh, jika logam alkali dilarutkan ke dalam air, maka yang terjadi A. Litium bereaksi dengan mudah, B. Natrium bereaksi hebat sehingga gas hidrogen dihasilkan dapat menyala,
C. Kalium, rubidium, dan cesium menyebabkan H2 terbakar menjadi nyala. Penerapan alkali dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, litium digunakan dalam pembentukan baterai, obat-obatan, keramik, kaca, pelumas, dan sintesis vitamin A. Natrium digunakan dalam pengembang kue, deterjen, kertas pada buku, pengawet makanan, penyedap makanan, dan pemutih. Kalium digunakan dalam bidang medis, pupuk, kaca televisi, sabun cair, dan bahan peledak. Rubidium digunakan dalam pembentukan gelas, kembang api, sel fotoelektrik, keramik, dan pembersih gas. Dan yang terakhir, cesium digunakan dalam pembentukan jam atom, gelas optik, dan sel fotoelektrik.